Masih belum keluar. Mungkin latihan. Terus aku langsung budal. Jadi ini jam setengah 11 kalau jam 11. Kayak gitu loh. Padahal ya nggak tahu ya. Gara-gara ini kadang-kadang saya enak dewe cepet pulang aja di desa mak podo ae. Mohon aku nggak mentang-mentang sih ya, nggak ono duwe sawah tapi kan jenenge siapa tahu punya peluang lain kayak gitu loh. Nggak ungkit-ungkit warisan yang baik. Akeh sing kepingin. Nah, sama juga dengan aku kalau warisannya cair kayak gitu aku pasti nggak punya utang kayak gitu. Aku pilih aja yang rumah itu tetap kayak gitu. Yang penting nggak punya bebas finansial kayak gitu, baru gaya hidup kayak gitu loh. Aku nggak mau gaya hidup palsu kayak gitu, dalam tanda petik ngoyo banget kayak gitu, pakai utang-utang kayak gitu. Kalau sekolah aku nggak bisa, kalau mobil udahlah Ayla aja kayak gitu aku. Lifestyle palsu itu ya, itu wong sing maksa-maksa, apalagi sampai sikut sana sikut sini kayak gitu ya. Kalau warisan sih nggak apa-apa kalau orang tuanya memang punya anak satu, anak tunggal kayak gitu loh. Nek wong tuane ikhlas loh. Nek wong tuane sik kedonyan masih sampai mati dinggone, enggak apa-apa dinggone bapak ibuku nek ngono. Padahal wis gawe masjid. Mau buat lansia apa tapi kok rumah tafid ya. Rumah lansia kan deket sama orang meninggal ya. Kalau nggak ada bacaan-bacaan kayak gitu itu kan serem. Jadi ini serem kayak ngono kayak kamar mayat. ya udah adaan mulai rumah tafid aku udah ngerti. Kesel aku tak ngenteni dek kene. Kesel aku udah ngerti urusannya wis dibagi kabeh kok kalau warisanku ditempati bule aku kayak gitu. Sik seneng dek kono. Sik seneng ae dek kono ya kok main padahal tinggal pindah di belakang kayak gitu loh. Tinggal dikasih AC kayak gitu loh. Ya kalau mau dibikin rumah makan kono ya kan apik loh. Rumah makan termewah kayak gitu warna hijau pakai soalnya di sana itu rumah makan Padang itu ya. Enggak tahu lagi kalau nuansa lain kayak gitu ya. Mungkin kayak ini rumah makan Bebek Soleh Pak Slamet di sini tuh kayak gitu bagus juga. Aku mau 3,5 miliar 4 miliar nggak mau, aku murah-murah kayak gitu. Nggak tahu lagi kalau temanku udah kayak gitu, udah apa ya, adikku sebenarnya itu kayak gitu. Soalnya adikku itu udah lihat gimana tingkah laku pelacur di Facebook kan kayak gitu loh. Pulang aja mbak, biar aja di sana pesta pelacuran kayak gitu. Aku taruh sini tuh biar gak berantakan. Aku tuh kayak gitu hal-hal kecil jadi besar ya karena aku nggak sumpek kan loh. Dah. HP berapa? Roll film berapa harganya? Aku gak pernah ke Fuji Image Plaza, gak pernah lagi ya kayak gitu. Sekarang aku mau masak nasi goreng. Sebenarnya aku malu sih, udah ala nyonya. Rambutnya sudah ala nyonya loh. Coba disasak ke belakang kayak gitu ya. Kan kayak Min Uno ya, Min Uno. Zaman dahulu tuh Min Uno Gandhi ya, bapaknya itu ya, bapaknya. Ibunya Sandiaga Uno ya kayaknya, aku nggak tahu. Itu aja pengetahuan ibu-ibu rumah tangga. Ya Allah, aku mau ada kubis ini, ada sawi kayak gitu. Bayangin aja ya kalau aku bisa nanam sendiri, pasti banyak yang nonton. Tapi masalahnya tuh aku dari dulu bilang bapak aku, gimana gajimu, cukup enggak? Cukup pak. Loh kok cukup sih? Kalau doa tuh yang
Bener, kayak gitu. Jangan cukup. Cukup beli apa, Pak? Beli rumah 10. Aku pingin cita-citaku punya rumah 10 kayak gini. Cucuku bengok. Gak usah bertani ya. Kalau bertani nanti banyak sawah-sawah disewakan. Mau bercocok tanam. Kayak gitu. Mau belajar itu yang bercocok tanam itu. Coba misalkan sak kedok gue ya. Berapa jam kamu bisa? Aku bisanya 1 jam mungkin separuh. Asik sekali. Kamu mau yang paling sulit itu nanam padi ya. Kan banyak lumpurnya. Kalau lagi luka ya nggak boleh. Bahaya kayak gitu. Kecuali pakai kaos kaki karet. Aku mau masak seneng sih. Tapi kalau banyak ngomong aku takut salah ngomong kayak gitu loh. Jadinya kan nggak lucu kalau salah ngomong ya. Aku jurusannya teknik kimia. Jarjana, jarjana. Jadi ibuku lho apa kok sarjana koyo ngono sih, vloge ngono. Kan apalagi Bu kalau di luar negeri tuh ya Bu ya, spread kayak gitu dimasukin apa tuh ya Bu? Vitacimi apa tuh yang bisa jos kayak gitu tuh. Bayangin spread dimasukin kayak pernah dulu ya kayak gitu apa namanya minuman pokoknya kayak gitu dikasih warna aduh nggak bodoh mana pikir aku ya biar aja tugas luar negeri atau anak sekolah anak saloka sekarang mau ya mahal itu kan sekolahnya sekolah animasi kreator kayak gitu tuh mahal loh sekolahnya fotografi itu kayak gitu ini ala alaku Iku kok neko-neko sih ngono kan kayak penyanyi zaman dulu ya kayak gitu sama orang tuanya sembunyi-sembunyi nyanyi kayak gitu kan ada ya kayak gitu profesi baru kalau aku kan udah ada bapak ibu oh ya pak suami aku juga support aku mau goreng telur dulu. Tempe juga tuh goreng tempe dulu aku goreng kayak gini supaya kayak kerupuk kayak keripik tempe tipis-tipis nggak pakai tepung ini masing-masing beda-beda ya setiap rumah tangga aku hari-hari aku biasakan pakai kamera aja kayak gini masa aku ya aneh ya masa aku beda kok tiap masaknya masing-masing ibu rumah tangga satu dan yang lainnya beda-beda udah selesai tempe telur ceplok nasi goreng ini udah aku panasi sih tapi mau tak masak nasi goreng tadi pingin kasih bumbu mudah-mudah aja garam ya garam ada bubuk udah aku nggak kasih lada kalau udah pakai ini soalnya pedes aku kasih bawang putih sedep banget masakku ini masakku aku ini apa ya temukan kebahagiaan di dalam dirimu jadi aduk aja ini sayurnya sudah aku cuci aku masukkan aja nah aku lebih suka tuh masaknya kalau nggak ngapa-ngapain ya aku ngapain juga ya ngapain pakai kamera ya sekarang saobae selama itu positif kayak gitu seneng aku iya aku ada sawinya aku masukkan semuanya biar penuh dengan sayur mayur vegetarian ya tapi ada telurnya nggak apa-apa wis belum aku mau buah-buahan aja kayak gini aku bikinnya mudah
Ibuku paling kalau ada tuh seneng banget. Udah bisa masak ya. Udahlah, 25 tahun menikah nggak bisa masak, aneh. Tapi ya kayak gitu ya. Kalau aku lagi mood, lagi good mood, aku lebih suka ibuku nyuruhnya beli aja, gak usah masak. Nggak taunya kepepet. Ya udah, aku masak. Ada frozen sekarang, ada instan, nah, ada bumbu-bumbu bubuk. Enak, enak banget. Langsung pas kayak gitu, pedesnya, gurihnya, asinnya. Aku nggak pakai gula ya. Sudah selesai, sekarang aku mau masak nasi karena itu untuk aku dan Pak suami aku. Anakku mungkin nggak tahu aku mau ke pasar, ada otak ada bandeng presto, tapi anakku nggak suka, nggak berapa suka ikan itu. Sukanya itu gurami, nila, terus apa ya, tongkol. Udah aku kasih itu aja kayak gitu. Ikan patin belum. Ya, ikan dorang pernah kayak gitu, tongkol, bandeng. Bandeng ini kalau kepepet sih mau. Ya ampun. Aku mau masak nasi buat anak aku. Anakku libur hari ini. Aku mau ke pasar. Mau beli ayam. Ya, aku masukkan ke sini. Aku pakai magicom yang gede sekalian, soalnya ujungku yang kecil rusak. Aku mancepin aja ke sini. Nah, pakai listrik. Dulu sarapan karena aku mau ke pasar ya. Kalau ke pasar gak sarapan, nanti bisa banyak yang dibelanjakan. Tapi kadang-kadang ya aku kalau nggak punya uang, kalau blok sana itu kan makanan, makanan matang. Blok sana itu ayam, sama pokoknya ayam yang sayur-sayur, tempe kayak gitu. Jadi aku kalau niatnya beli ayam aja ya ayam cepetan, kayak aku disuruh ibu aku. Ngapain ya kayak ibu-ibu betulan kayak kayak ibu-ibu jadul kayak gitu, masaknya banyak. Toh katanya ibu aku tuh kamu cuman satu orang aja kayak gitu. Anakku kan dua sih. Anakku kan itu ini enak. Nah, anakku tuh nggak rewel. Ini aku tinggal belikan nugget kayak gitu. Pokok ada uangnya ya. Aku udah bilang kan semuanya dikeluarkan. Malu loh sebenarnya aku, tapi yang bikin aku semangat itu karena waktu tidak menunggu. Kayak gitu. Kamu punya pengalaman, kamu selama 20 tahun, dan ijazahmu juga mumpuni ya, mau aku sarjana siapa tahu ada panggilan kayak gitu ya. Kata bapakku kayak gitu, Pak, di desaku di perantauan kayak gitu ada lowongan sekretaris desa. Bapakku ketawa aja, enak jadi istrinya kok. Bapakku nggak pernah menghina suatu profesi apapun, serendah apapun, karena bapakku petani kan kayak gitu loh. Juga anak aku kalau nggak kebangetan aku nggak bisa menghina beneran, makanya pedes banget ngomongnya itu. Ini aku mau makan nasi goreng. Anakku ada sayurnya gak mau. Sebenarnya anakku karena aku pingin sayur gak gitu. Ini aku cepet-cepet makan, cepet-cepet berangkat. Mungkin aku beli nugget dulu. Sudah tahu tempe keluar semuanya kayak gitu. Ikan asin itu kemudian frozen, ada instan, ada. Gak ada sekarang masakan yang remeh itu kayak gitu loh. Kalau dulu apa urap-urap ya enak. Aku soalnya gak suka makan kan. Ayo cepet dimakan nanti ayamnya mati ya tuh. Atau aku beli ayam, kelamaan sih kalau ayam tuh harus dimasak dulu bumbunya kan nggak nyerap. Jadi mungkin aku beli nugget sama beli ayam kayak gitu. Iyalah, aku mau berhenti itu bisa kok. Tapi waktu itu tidak menunggu kayak gitu. Ini nanti buat anak aku. Sayang banget ya wah. Bapaknya tuh sarjana teknik komputer.
pernah ngomong mau minta jadi pilot. Aduh ya apa aku ya. Deg-degan bisa, aku nggak bisa ditinggal lama-lama. Jadi makanya kalau dia keluar kamar kan gitu biasanya tiduran berdua kayak gitu ya sama anakku. Mau kemana dek? Kayak gitu. Mau ke kamar mandi mah. Jangan ditinggal mama kayak gitu. Udah yang udah lana kayak gitu. Kalau jauh-jauh gimana kayak gitu. Banyak kok di luar negeri tuh kayak gitu. Lawangan teman mama kan ada yang dari lulusan SMA kayak gitu, ada yang ya kuliah di luar, ada yang kerja kayak gitu. Yang penting kan gajinya dolar kayak gitu. Kenapa nggak ngajak-ngajak aku ya kayak gitu loh. Akhirnya aku terdampar di sini. Coba ngajak aku ya teman aku kerja di restoran awalnya itu. Katanya teman aku juga kayak gitu. Gak tahu sekarang. Udah punya restoran balik ya. Aku mau makan dulu ya. Ya mungkin linknya aku nggak ke sana, tapi aku sekarang sudah tahu wawasannya kayak gitu. Kalau dapat petani itu harus banyak saving kayak ibu aku. Menabung-menabung, beli sawah. Menabung-menabung, beli sawah. Menabung beli sawah. Nanti anaknya gede-gede itu tinggal dijualin. Kuliah kayak gitu. Udah lulus aja ya. Ibuku udah prepare kayak gitu. Sudah lulus aja itu. Aku minta motor, Bu. Ya udah, sawahnya disewakan kayak gitu. 3 kali panen itu dapat sepeda motor bekas sih kayak gitu. Kemudian udah nikah kayak gitu. Bu beli rumah kayak gitu. Ya wes sawahnya dijual. Gak laku, ibu bilang gak laporan kan ibuku. Gak laku. Butuh cepet orangnya, uangnya. Iyalah bu, kan mau pindah kayak gitu loh. Orangnya mau pindah ke Jakarta kayak gitu loh. Salah habis jalur duit ya. Habis itu ibu kan masak pagi-pagi kayak gitu. Habis masak ibuku nawari lagi sawahnya ke saudara ibuku. Aku duduk-duduk di depan pintu. Bu gimana bu? Habis makan kan ya. Mau bu orangnya bu harga segitu. Kak kelem. Ndak. Ibuku batin paling yo. Arek iki masalah koyo arek lanang banget. Udah minta dijualin kayak gitu ya. Mbok wis deloken ae wis dikorai durung mari mam. Mungkin ibuku kayak gitu ya. Arek mokong ngono. Mokong. Gak laku kan. Udah sertifikatnya tak bawa, Bu. Tak bawa kan. Tak tunjukin, Pak. Yang punya rumah. Pak ini loh, Pak. Pak ini yang mau dijual sama ibu saya. Gak laku, Pak. Kayak gitu loh. Gimana, Pak? Ini sampai bawa mari, Pak. Yang punya rumah dulu. Sampai bawa ini ya, Pak. Bapakku juga gitu. Gak ngerti ya kayak gini. Habis itu sertifikat tanahku yang di Probolinggo. Lama-lama udah aku cari jalan lain yang Bu. Pak Harto bilangnya apa? Pak Harto juga kan namanya Pak Soeharto juga kayak gitu loh. Habis itu aku cari itu, Bu, udahlah Bu, nanti aku berusaha dulu kayak gitu. Katanya nggak bisa kalau kalau orang lain yang mikirku didol pisan ngono lho Mbak mau beli. Jadi aku udah seneng kayak gitu loh, gak atuh-atuh pikirku cuman berapa langkah kayak gitu loh. Di antara banyak yang dijual itu pilihanku ini kayak gitu. Ke situ udah laku. Siapa yang beli? Bu Hari. Ke situ Bu Anggun. Ya udahlah, aku yang ini aja wes. Mahal sih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ibuku, aku suka Bu. Kenapa? Aku nggak usah cepet-cepet renovasi kayak gitu. Paling 10 tahun lagi aku sudah bisa renovasi. Nggak taunya aku 14 tahun itu baru bisa renovasi karena anakku tuh sekolah yang biayanya juga nggak sedikit kayak gitu loh. Udah ya, akhirnya Bu aku minta 20 juta. Uang buat apa? DP rumah itu gak bisa Bu kalau cuman ngandalin gaji aja kayak gitu. Nanti berat Bu. Iya. Akhirnya wis sama ibuku kasih 20 juta. Udah kan? Beres kayak gitu. Habis itu anakku udah aku pindah di sini. Anakku sekolah di mana ya kayak gitu. Aku pilih sepeda motor apa pilih sekolah yang bagus buat anak aku. Kan agamaku itu basic gitu aku agama Kristen kan kayak gitu. Islam itu cuman SD aja kayak gitu. Ini ada banyak pilihan kayak gitu. Aku di sini aku takut. Aku masih takut bersosial. Padahal aku orang desa loh ya. Takut aku sosialisasi kayak gitu loh.
Aku sih aku belum bisa terjun ke masyarakat itu ya. Di sana kan banyak orang yang sama kayak, kan bukan saudara, bukan, takut aku kayak gitu loh. Lebih baik aku tidak mengenal satu sama lain aja kayak gitu di sana. Lebih jauh kayak gitu. Di situ juga ada yang bertengkar sekolah di situ. Itu kenapa ya? Kok bertengkar? Itu sekolah di mana sih? Di situ loh. Kayak deket sini kayak gitu. Udah kan? Waduh, enggak. Aku takut aku kalau jadi bertengkar kalau kayak gitu aja, simple aja aku tuh. Habis itu udah, Bu, anakku mau sekolah kayak gitu. Tak sekolahkan di sekolah Islam ya, kalau kamu mau di full day nggak apa-apa, tapi kamu kerja kayak gitu. Ya, aku minta sertifikatnya, mau tak taruh di bank, bisa. Sertifikat Probolinggo ambil di Bank Probolinggo bisa. Aku pakai KTP-nya sudah di Sidoarjo padahal kayak gitu. Nggak apa-apa karena karena itu ada, masih ada sertifikat yang atas nama aku kayak gitu, masih bisa kan, kelihatan asal usulnya kayak gitu, dia dari desa itu kayak gitu, sekarang pindah kan. Aku sejak punya rumah ini sudah punya KTP Sidoarjo kayak gitu loh. Dapat lagi uang 20 juta lagi. Iya, 20 juta banyak ya zaman dulu kayak gitu, buat sekolah sama bayar kartu kredit. Semua 7 kartu kredit tak lunasin tuh cuman berapa juta kayak gitu. Tak petet-petet semuanya, tak tulis kan, tak tulis bank ini rata-rata tuh ya, ada lah. Pokoknya bank luar negeri juga, ANC itu luar negeri ya. Terus apa ya, Permata, apa lagi ya, kayak gitu. Masih ada sekarang, masih ada semuanya. Aku mau ngeplay lagi tidak boleh sama ibu aku, pokoknya nggak boleh loh pakai kartu kredit lagi. Ya, aku nurut aja. Aku juga takut Carrefour, dulu pernah pakai kartu belanja Carrefour. Wedi aku. Gak ada ibu sekarang. Udah akhirnya anakku masuk di sekolah Islam. Kemudian sampai sekarang udah kayak gitu aja keuangan aku ya. Masih belum stabil sih, tapi yang penting makan enak kayak gitu. Nasi goreng rasa nasi goreng. Jangan sampai nasi goreng rasa jagung. Nasi jagung tuh jangan sampai kayak gitu loh. Udah, aku mau berangkat ke pasar hari ini. Mau beli ayam. Kayak gitu aja kisah aku. Sampai sekarang masih terus menajak. Loh, kalau aku memang tujuan aku nggak mau kayak grafik turun kayak gitu. Setidaknya tuh kayak gini-gini kayak gitu, naik turun kayak gitu kan, otomatis ya. Semakin tua tuh udah ada orang semakin ya gitu. Menua biasa ya, tapi kan udah settle gitu ya kayak gitu loh. Jaminan kesehatannya kayak gitu. Setidaknya aku nggak boleh sakit kayak gitu. Kalau mau mati jangan lama-lama sakitnya. Itu biasanya ibuku apa lupa ya kayak gitu loh. Kok bisa sampai 7 tahun sakit kayak gitu loh. Harusnya nggak sakit. Harusnya masih ada sampai sekarang. Kok bisa, kayaknya ibuku tuh hidup terus kok kayak gitu sama bapakku itu. Tapi 7 tahun itu nasihatnya sudah masuk banget. Nanti bapakmu kalau nggak kayak adik itu kok gak gelem ya. Heran aku. Gak ada yang mau di situ. Di rumah itu nggak ada yang mau sih. Padahal tuh airnya bagus loh. Bagus sekali. Airnya bagus sekali. Ini nggak sebagus Bromo, tapi menurut aku cocok banget untuk yang nggak suka, nggak kuat dingin sekali, itu cocok banget di sana. Bagus sekali. Tapi masih ada saudara-saudaraku di sana. Aku tenang banget kayak gitu. Gampang aja kalau punya uang. Aku udah punya kok, ditempati adik aku kayak gitu. Santai aja sebenarnya, banyak kos-kosan juga. Kalau mau mati tuh sebaiknya ya. Kalau masih belum ada, aku itu ya. Kalau masih belum ada rumah lansia kayak gitu kan, anakku cowok semuanya. Udah tempatin aja rumah aku kayak fix kayak gitu ya. Udah, aku mau berdua aja sama papamu kayak gitu. Di rumah kos kayak gitulah. Sederhana aja. Kayak orang mau mati itu ya. Kan bekalnya sekedarnya kayak gitu loh. Tapi nggak boleh bunuh diri ya, karena itu ada hukumnya. Kayak masalahnya itu loh. Kalau laki-laki itu yang nggak kuatan kayaknya nahan nafsunya. Kalau perempuan itu kan kayak gitu.
Kalau perempuan tuh masih sendiri bisa kayak gitu, kumpul sama teman-teman perempuannya kayak gitu. Kalau laki-laki tuh kalau nggak ada kerjaan sendirian bahaya. Untungnya sih ada internet ya kayak gitu, Pak. Suami aku mampu sendiri berlama-lama di komputer. Tapi katanya teman aku banyak, Mbak, ya sekarang perempuan itu apa ya, cari perhatian nggak taunya di sini ya kayak gitu. Oh, media sosial itu ya kayak gitu, yang dulu-dulu ayo ya yang kok masih kayak gitu ya polanya ya. Udah media sosial lebih dulu kok masih cemburu ya kayak gitu loh. Waduh, ini jangan kan ya teman aku ngasih kayak gitu ya, 10.000 tontonan, 100.000 tontonan, berapa juta tontonan kayak gitu loh. Apa kayak gitu lagi kayak gitu loh. Yo, apa paling yo kayak gitu. Aku nggak, kalau di sini kan orangnya kayak kayak paling tak tabungin, tak donatur kemana kayak gitu. Desa-desa tertinggal kasih aja. Yang penting aku kan nggak punya utang, anakku kerja semuanya kayak gitu loh. Itu aja, sesimpel itu aku, apalagi udah nggak ada ibu. Pasti ibuku setuju-setuju aja kayak gitu. Capek juga jadi orang kaya terus punya pabrik, Bu, kayak gitu. Habis itu misalkan pabrik apa aja, kelas menengah, kelas ke atas, kelas ke bawah kayak gitu, itu sama aja harus mempertahankan mutu, menjaga kualitas SDM. Heh, perawatan mesin-mesin banyak yang dipikirin. Belum lagi ada THR itu. Dari mana uang THR itu? Kalau harga kayak gitu, kalau nggak pinter ngatur pemasukan dari pemasaran itu kayak gitu loh. Kekurangannya mau dari ambil dari bursa efek Jakarta, bursa efek Surabaya kayak gitu. Kerja lagi kayak gitu di sana, ke sana lagi kayak gitu loh. Makanya ngapain sih Pak kayak gitu, kamu kok guyonan kayak gitu kayak gitu. Padahal aku kalau kepala desa aja sama bapakku nggak mungkin boleh. Udah udah tua, biar yang muda-muda aja, banyak yang sarjana kok di sana, bapakku kayak gitu. Udah tahu SOP-nya, standar operation prosedurnya. Bapakku kayak gitu, wis ngerti istilahnya aku tuh kayak gitu kalau bapakku ajarin aku. SOP. Pak, aku kan bapakku cuman bilang ya kayak gini. Jangan mikirin yang di desa ya. Banyak ya jadi sarjana. Iya, Pak. Sudah ada SOP-nya kok, Pak, kayak gitu. Jadi Pak Camat aja ada sekolahnya kayak gitu. Jadi bupati ada sekolahnya. Lama-lama jadi kepala desa juga ada sekolahnya. Kayak gitu. Mungkin aku kalau aku bilang ya, Pak, gitu aja. Soalnya aku sama ngomong anakku yang paling kecil itu waktu bapakku kesini ngantar kursi ini kayak gitu, kursi itu. Kursi dari mbak aku. Kursi Jepara. Itu punya aku. Rumahnya juga punya aku sih, dari ibu aku kayak gitu, dikasihkan ke aku, tapi masih ditempati bule aku yang nggak apa-apa ya. Dan aku juga punya rumah di sini, aku juga nyaman di sini kayak gitu. Aku kayak gitu, nggak terlalu mikir orang lain ngapain, kan aja. hmm, hmm, Anak bapakku bilang kayak gitu, keadaan apapun kamu harus makan. Mulai dari aku kan kurus dulu, kurus sekali. SMP yum, SMA agak gemuk, dibelikan sepeda motor tuh agak gemuk. Soalnya seneng kan, pingin apa berangkat. Biasanya ngajak teman, nggak pernah sendirian aku. Teman perempuan aku takut, sama teman laki-laki takut, nggak boleh sama ibu aku. Jangan pacaran loh ya, kayak gitu. Habis itu kalau temen tahu aku ngajak keluar kota kayak gitu, aku takut kayak gitu. Nanti kamu gimana kalau dimarahi? Udah izin belum kayak gitu? Bayangin aja kalau aku berangkat kayak gitu gak izin sama orang tua masing-masing kayak gitu loh. Aku takut kalau kita nggak ada gimana. Ditubruk kayak gitu ya, aduh ketakut. Aku masih berhati-hati kayak gitu loh. Aku aku mau izin laki-laki kayak gitu loh. Aku mau apa, tanya udah izin sama orang tua belum kayak gitu. Aku takut bohong, nggak, soalnya nggak boleh juga, anak mama juga kayak gitu loh. Aku mau belanja dulu ya. Ada enak. Ini kubisnya enak sama sawinya. Ini anakku ya.
Aku vegetarian aja sama pak suami aku. Ya kan, vegetarian itu ya karbohidrat, sayurnya kubis, itu kan nggak ada hewaninya, protein hewani nggak ada. Aku nggak makan telur. Tempe itu juga dari kedelai kan, itu biar sehat, nggak sering-sering kayak gitu. Udah dijaga ya pola makannya kayak gitu, udah umur 50 hampir 51. Vegetarian enak sekali, sama buah-buahan kayak gitu, sama ikan juga protein ya. Kalau lemes juga kadang-kadang kurang darah kayak gitu kalau nggak makan protein, itu kadang-kadang sangubion. Pernah aku sangubion, minum sangubion, udah mulai ngitung-ngitung nggak gitu, tapi nggak hafal aku kalorinya. Tapi kelihatan kan kalau telur ini banyak proteinnya kayak gitu. Kedelai itu protein dari tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Vitamin tuh sayur kayak gitu, sawi sama kubis. Karbohidratnya nasi. Ya udah, aku mau berangkat dulu. WA mau. Lali kok Kak. Ya wis WA ya. Nggih. Pancet nomor kula. Nggih, nggih. Sampe tenan kurang lembut. Sampean totos ya Mbak, nggih kurang lebih sing kurang tambah sedikit ngoten kan. Tahannya habis. Mataharinya udah tinggi. Pasar perumahan. Bayar pakai pulsa. Aku mau bayar dulu. Macam-macam ada pulsa. Aku tintit ini. Tunai. Struknya udah keluar. Di kasir pakai kayak gini, ada dapet dah gratis susah. Carahan kembali. Hanya cerah sekali itu. Aku di Indomaret pulang karena udah selesai belanjanya, udah tugas-tugas aku, kewajiban aku kayak gitu sebagai warga negara yang baik harus taat pajak. Tapi ya kayak gitu, aku ngomong apa adanya. Aku berharap sih mobil itu ada pemutihan kayak gitu ya, 1.300.000, tapi nggak pernah tak pakai. Terus sepeda motor itu kayak gitu loh, aku pemberitahuannya itu pakai surat sih kayak gitu loh. Sebenarnya resiko sih aku punya kendaraan, tapi itu kaki buat aku kayak gitu kalau nggak ada sepeda motor. Yang namanya mobil itu aku beli yang Eco Green, hemat bensinnya kayak gitu. Tapi mahal ya kayak gitu, 1.300 ya murah sih kayak gitu loh. Katanya pak suami aku kalau mobil sekarang yang itu tuh sampai 2 juta per tahun. Sebenarnya kalau banyak Grab aku nggak mau beli mobil sih. Tapi sekarang itu kalau aku beli Grab
Cuma pulang aja sih nggak apa-apa. Dulu aku itu soalnya ibuku sakit-sakitan. Jadi aku sering pulang kayak gitu. Terus buat apa juga ya ini uang kayak gitu. Dikasih bapak aku, tak belikan mobil kayak gitu loh. Iyalah, pak suami aku. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pekerjaan juga ya kan, semua pekerjaan asalkan halal. Ini subhat ini Pak. Ini subhat. Pak. Sama-sama. Ya. Balik. Oh. Tanaman aku. Sampai rumah udah nyiapin mana aku. Udah cuci piring tuh, udah bersih. Aku mau masak ayam itu. Ayam buat anak aku. Aku bumbu dulu dicuci, terus mau buat ada bombay satu. Aku bikin kecap hati ayam. Rempelo itu aku dulu suka loh. Rambut aku. Rempelo itu aku dulu suka. Tapi atos sekarang itu, dulu itu aku kuat sekali. Sekarang nggak mau, itu kan tempatnya itu ya Bu ya. Tapi kan dicuci bersih ya kayak gitu loh. Enak, kres-kres kayak gitu. Tapi sekarang aku udah apa ya, kalau dibikin itu enak. Kalau dibikin bumbu kuning, pakai bumbu kuning ditusuk itu enak sekali. Kayak ayam bakar tuh enak sekali. Aku panganan tok ae. Nih, aku taruh kulkas tadi takutnya berek. Tapi nggak mungkin, masih jam berapa ini? Oh, jam 10-an aku taruh kulkas dulu. Semuanya. Au, ini ayam filetnya, dada filet. Aku taruh sini. Aku cuci tuh kayak gitu pakai bak. Tuh. Sudah itu ya, diiris-iris kayak gini. Tinggal dikasih bumbu bawang merah. Bawang putih dan garam, kasih lada sedikit. Ini aku cuci semuanya. Ini udah tadi aku minta tolong difilet ya Pak. Oh, udah difilet tuh. Pakai air mengalir. Kotor. Difilet pakai air mengalir ya. Ayamnya, hatinya juga aku udah cuci bersih. Aku ngerebus air buat ngerebus ini hati ayam. Ini tinggal dibumbui aja. Ini aku taruh sini. Ini lebar-lebar ya. Potong lagi nggak apa-apa. Lebar juga nggak apa-apa. Terlalu lebar aku gunting aja. Ini aku pakai garam. Nih bawang putihnya 1 bungkus itu udah cukup sih, 1 kilo. Lada bubuk atau jahe sedikit aja biar semeriwing ya, agak-agak pedes.
Ya lombok merah terserah ya, suka-suka ya. Tambah pedas juga, tapi warnanya merah. Udah kayak gini aja. Ini agak lebar-lebar, nanti digoreng sama tepung. Nanti sore. Buat anak aku nih suka sekali. Tadi tante nggak jualan di pasar. Tutup, rumahnya tutup. Udah sampai tercampur semuanya. Kemudian diletakkan di box kayak gitu, taruh di kulkas, kemudian digoreng sama tepung tepung bumbu crispy. Aku beli tuh segini, ada kiloan, ada bungkusan kecil kayak gitu. Ini aja kayak gitu, aku taruh juga tempel itu expirednya kayak gitu. Aku taruh di toples kecil. Aku tusuk-tusuk pakai garpu atau pakai jeruk nipis dulu kayak gitu. Aku pakai garpu aja. Pakai lemon juga enak. Cuka boleh. Pakai cuka makanan tuh. Ini udah aku taruh box ya di sini. Aku taruh box semuanya. Nanti tinggal digoreng aja. Aku masukkan lemari es. Nah, udah ada stok ya kayak gini. Tadi ya, aku taruh di sini aja. Tuh di bawah ini masih ada tuh. Taruh di sini kalau udah. Taruh di sini semuanya. Tuh bandengnya masih kayak gitu tuh udah habis. Tinggal satu loh. Nah ini botol kosong. Sayang sekali, lucu soalnya bentuknya lucu sekali, aku suka. Nanti kalau udah habis nih mau diisi lagi kayak gitu loh. Sama Sprite kayak gitu. Floridina ya nanti tak isi lagi ya. Beli telur belum aku bersihkan tuh nanti. Beli telur tadi di Indomaret kiloan mendidih. Aku taruh aja ke sini. Oh. Aku setiap apa yang aku kerjakan aku kayak gitu. Kalau aku gak ambil kamera ya udah, aku berarti mau apa ya, mau me time. Aku gak mau berbagi kayak gitu. Oh udah nunggu mendidih dulu ya. Ini tulang dadanya aku tadi dikasih buat beli sop, buat apa, kaldu sop kayak gitu. Tulang-tulang ini enak. Aku kalau ibu aku sih tulang itu biasanya pakainya itu kalau sop ya. Ibu aku tuh sukanya daging. Tapi kalau aku tuh udahlah ini aja. Enak kan daging sama gaji kayak gitu. Suka sekali gaji. Gaji ayam tuh loh yang nggak ngendal gitu. Enak sekali. Aku taruh di tempat es krim Ols kayak gitu. Nah ini nanti lama aku taruh di bagian freezer aja. Tuh sudah selesai didih ya. Ini ada ini busanya, aku ambil aja. Aku pakai saringan. Masa pakai cetok besar. Tuh kotor kan, aku pakai saringan halus kayak gini. Nanti tinggal dimasak lagi. Masak kecap Bombay ayam, ati ayam. Udah nih, udah biarin aja tuh sampai dingin dulu. Tunggu sampai dingin dulu aja ya. Nanti juga mateng, nanti dimasak lagi kan. Aku tutup kayak gini biar apa, biar tambah mateng kayak gitu. Nanti tinggal dikasih bumbu kecap sama bawang bombay. Tuh kalau terlalu banyak stok aku bingung mau masak apa aja, nanti bingung makannya juga kayak gitu. Ini mau ngabisin bawang bombay satu-satunya ini.
Nanti bisa gantian pakai bawang pre kayak gitu. Biar gak bosen. Isi itu telurnya. Selesai, aku masukkan sini. Ini masih ada pecel, taruh situ aja. Udah selesai. Mau masak hati ayam. Aku udah masukkan semua kayak gitu. Aku nggak pindah ke lain kerjaan kalau belum selesai kayak gitu. Mudah kok jadi ibu rumah tangga itu, pokoknya mau bergerak aja. Dan uangnya itu kayak gitu. Utang tuh gak enak. Kenapa sih? Oh, tahu ya, orang tua aku banyak sawahnya kayak gitu loh. Minyak buat tumis ya kan orang tua aku ya. Tapi kan aku bantu juga kayak gitu orang tuaku gimana cari uang, sedikit-sedikit lah semampuku. Bawang bombaynya, pampers, makanan kayak gitu kalau pulang. Ya, orang tuaku kan ya gak diem juga kayak gitu, baru sakit itu kayak gitu kan, ada adikku juga kayak gitu. Gimana sih ibu gak prepare zaman dulu kayak gitu. Aku kok bisa sakit kayak gitu loh. Ngapain aja di rumah kok bisa sakit kayak gitu loh aku. Pulang-pulang sakit kayak gitu. Gak marah sih aku. Ya gitu, bapakku juga sering marahin. Kok ngapain aja sih di dapur kayak gitu loh, bikin ini bikin itu, selamatan ini selamatan itu. Haulnya Mbak Kakung aku, haulnya Mbak Uti aku kayak gitu, masak terus kayak gitu. Aku kan untuk keluargaku sendiri ya kayak gitu, cuman berempat, ini pun bisa masuk kulkas kayak gitu. Ibuku tuh kan anaknya berapa ya, kalau berdua sama bapakku nggak tahu masaknya apa. Kalau ada anaknya tuh mesti ada acara inilah aja. Kan capek ya aku pulang kuliah kayak gitu ya. Kuliah di Surabaya ya, pulang ibuku masak-masak kayak gitu. Aku sih kadang kebantuin, kadang enggak. Apalagi ada pak suami aku tuh datang kayak gitu. Udah aku enggak bantuin kayak gitu loh. Tapi kalau pas ujian kayak gitu ibuku masak-masak, ibuku ngerti, paling belajar. Kayak gitu. Makanya aku rajin belajar masak itu kayak gitu. Pak suamiku enak masakannya, sampai nggak pernah ngomong enak. Takut groyo-groyo uangnya terus kayak gitu loh. Aku nggak pernah minta itu warisannya dia kayak gitu loh. Warisanku kayak gak cari cair lah, po jaluk PDE yo. Ini bombaynya aku tumis dulu. Ini hati ayamnya udah aku tiriskan. Udah bersih kan? Masukkan aja. Tuh, taruh lebih dekat ya. Hati ayam aja. Ini ada jantungnya juga. Ini jantungnya. Udah selesai. Aku nggak pakai bumbu macam-macam ya. Ya udah, garam. Mahal juga kan ya. Nanti makannya ya itu aja rasanya. Ada kan lada hitam, ini bawang putih. Lada hitam nggak gitu enak. Aku nggak berani ya macam-macam nggak gitu loh. Pak suami aku beli aja kalau habis banyak. Kalau beli kayak gitu, masak juga habis banyak kayak gitu, beli aja. Sama aja ya. Aku keluarnya kan tiap sore, tiap makan ya. Ya sekali-sekali aja bikin kayak gini, stok. Mudah kan? Mudah nih. Aku nggak bisa masak kepala, masak ceker, aku nggak pernah, belum. Ibuku udah nggak ada duluan, nggak bisa aku. Ibuku juga nggak pernah masak ceker, kecuali ayam kampung ya. Ayam kampung sekalian dibikin soto, kayak gitu baru.
Masa dibuang sih cekernya? Enggak lah. Aku kasih air ya. Udah selesai. Mudah aja. Ini tadi berapa ya? Kayaknya ini 18 kayaknya tadi. Lupa aku. Apa 15.000 ya? Yo nih. Kan aku belinya di pasar. Sudah selesai, tinggal mendidih. Nunggu mendidih. Gula sedikit. Aku pakai penyedap. Sedikit aja, jangan nanti takut asin. Ini kasih ibu dalam setiap sajian. Aku rasa daging dulu ya. Udah, tunggu sampai mendidih. Udah sampai matang. Tuh, pakai apinya sedang, api sedang. Tuh, tunggu mendidih. Kasih bawang goreng enak juga. Kak tuh matang langsung dimakan tuh ya. Biar bumbunya meresap dulu, itu udah mendidih ya. Aku biarkan aja kayak gitu. Tuh. Nah, sampai dingin kayak gitu, baru aku buat nanti sore dipanasi sebentar kayak gitu kan udah meresap ya bumbu-bumbunya kayak gitu. Udah selesai. Pesan ya di rumah aku kayak gini. Ini masih ada sisa. Jadi aku taruh situ. Udah bersih tuh, tinggal segitu. Udah rapi lagi. Nggak terlalu banyak tuh. Kosong kan? Nggak terlalu banyak aku. Kayak gitu. Ibuku juga dulu kayak gitu. Sekali makan langsung habis soalnya ya. Nggak sempat ngendon. Nggak gitu makanan itu. Suka makan, sekeluarga suka makan. Buah-buahan sudah tersedia di alam ya. Di pohonnya mancep. Jadikan satu. Tuh. Aku masuk plastik aja. Tuh. Banyak kan? Tuh. Masuk plastik kayak gini. Iya, aku buang dulu. Jadi botol-botol aja ini. Sudah mandi, badanku bersih, rumahku bersih, makanan sudah siap kayak gitu. Aku mau nonton mumpung liburan ya. Ini referensi itu mumpung liburan anak aku. Kayaknya masih besok masuk ya, gak tahu. Tak pikir awal Ramadan ya kayak gitu, libur lama kayak gitu loh. Mungkin masih belum ya. Sampai Kamis apa ya? Sampai tanggal 23 apa? Aku mau nonton tuh Ramona dan Ramadan. Kejar daku kok aku tangkap. Udah aku pernah dulu baca di iklan-iklan koran. Di iklan koran aku nontonnya kayak gitu. Kadang-kadang lewat sekolah itu lihat kayak gitu. Kan biasanya ada poster-posternya ya kayak gitu di Probolinggo itu. Di Guntur, di Garuda, di Ria banyak dulu itu. Bioskopnya. Yang ada AC-nya itu ya ada AC-nya itu Guntur apa ya? Sekarang diganti KDS. Ada Wijaya juga. Belum pernah masuk aku ke Wijaya itu. Bagus sekali. Sekarang ada YouTube. Kapan liburnya? Udah aku bilang kok. Tanggal berapa? 3. Oh. Ayam. Tuh. Ayamnya yang tadi udah aku marinate ya. Aku goreng aja. Tuh. Nah, kayak gini. Ya. Yummy. Ini aku bikin sendiri.
pakai ini aja, kasih minyak. Udah. Pakai api sedang aja. Tuh udah goreng. Aku taruh lagi di sini. Nah, kayak gitu. Nanti kalau mau makan lagi tinggal digoreng lagi. Ya, selamat makan. Oke ya, jam berapaan? Jam 5-an. Aku mau bikin tadi ya, ayam tadi yang aku marinate, aku goreng kayak frozen kayak gitu. Kayak katsu. Aku mau bikin katsu. Jadi aku goreng setengah mentah, setengah matang. Nanti digoreng lagi, jadi nggak lama-lama. Jadi frozen, katsu frozen, bikinan sendiri. Sudah kan? Jadi digoreng setengah matang. Besok pagi tinggal digoreng aja, digoreng lagi kayak gitu. Ini disimpan frozen. Udah goreng ya, ini aku panasi. Tadi siap disajikan. Satu. Tapi ini simpan di frozen. Tuh. Udah mau selesai. Ini mau masuk frozen. Ini buat anak aku. Ini sekali makan segini anak aku. Udah kering kan. Yang ini kan masih pucat warnanya. Ini udah hati ayam kecap ala aku. Mudah kan? Yang ini aku simpan ya di kulkas. Ini buat besok sarapan. Ya itu aku tinggal goreng kayak gitu kan. Gak keburu-keburu. Ya. Aku taruh di sini aja. Oh, udah selesai tuh. Frozen aku sudah selesai, sudah siap buat besok sarapan. Apa tuh? Kupas ubi ungu ya. Aku kupas tuh kulitnya. Cuci dulu. Udah aku cuci tuh. Ini direbus dimakan kayak gitu aja enak sih, kayak gitu. Dibikin lumpur, dibikin bakpia patok, dibikin apa ya lagi, kayak sarapan pagi itu pancake juga enak. Udah aku kukus saja. Dimakan ini kan manis, kadang-kadang udah manis. Bismillahirrohmanirrohim. Aku kukus dulu. Nah, apinya sedang aja. Nanti kalau mau dibuat lumpur, mau dibuat apa aja, pancake, lumpur, kemudian pilus, bakpia, langsung tancap. Dimakan kayak gitu juga enak. Malam kayak gitu, aku nunggu ubinya matang, aku makan malam dulu bareng keluarga aku, anakku, tapi tetap aja ya di meja komputer, makannya di sini. Udah matang.
Mebul manis. Ini mau dibuat apa aja untuk enak. Aku kasih gula sama tepung tapioka kayak gitu, dipanggang kayak gitu enak. Diaduk dulu, kurang dinyet-nyet kayak gini. Selesai dinyet-nyet, kasih gula sedikit, kasih panggangan kayak gini. Apinya kecil aja. Plastik kayak gini, dibikin kayak perkedel kayak gitu, kayak bakpia patok, bulet ala Jogja, bakpia patok. Tapi bakpia patok kayak gini ya, ala aku ini, ala aku. Tuh, ini aku panggang dulu ya, cuma 3 aja dulu. Balik-balik ya. Tuh, bakpia ala aku. Tuh, kayak bakpia, kayak pancake. Pokoknya enak kayak gitu, manis. Sampai mateng. Bakpia ala aku. Udah selesai. Tuh, satu. Tuh, udah selesai. Bakpia ubi ungu ala aku. Panggang. Ya kan? Ubi ungu. Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku, bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama Hikmah.